Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya selaku moderator Dela Ampratiwi Eko Atmojo. Yang kedua ada Intan Kusumaning Tias. Yang ketiga ada Adelia Oktaviani. Yang keempat ada Melina Indah AR. Yang kelima ada Fani Novitasari. Yang keenam ada Luciana Putri. Yang ketujuh ada Ayu Maisaroh. Yang kedelapan ada Tina Fitri A. Yang ke-9 ada Agil Aurina dan yang terakhir ada Yuri Firina. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis rasio terhadap laporan keuangan pada PT Astra Agro Lestari Tbk tahun 2018 sampai 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Intan Kusumaning Tias. Yang pertama, analisis rasio likuiditas. A. Current ratio. Rasio ini merupakan perbandingan antara aktiva lancar atau current asset dengan hutang lancar atau current liabilities. Perhatikan tabel di bawah ini. Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa current rasio PT Astra Agro Lestari Tbk 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2018 current rasio adalah sebesar 145,36%. Pada tahun 2019, current rasio adalah sebesar 287,86%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 141,9%. Pada tahun 2020, diperoleh current rasio sebesar 331,26%, juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 44%. Jika dilihat dari rasio, rata-rata industri perusahaan tergolong sehat, karena current rasio merupakan perusahaan berada di atas rata-rata rasio industri sebesar 200%. B. Cash ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva-aktiva kas dan setara kas. Perhatikan tabel di bawah ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Adelia. Dari data di atas dapat diketahui bahwa cash ratio pada PT Astra Agro Lestari Tbk dari tahun ke tahun terus berfluktuasi. Cash ratio pada tahun 2018 adalah sebesar 2,40% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 23,59%. Sehingga cash ratio pada tahun 2019 adalah sebesar 25,99%. Cash ratio pada tahun 2020 adalah sebesar 55,96%. Juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 29,97%. Jika dilihat dari rasio rata-rata industri, perusahaan tergolong tidak sehat pada tahun 2018 sampai 2019 karena cash ratio perusahaan berada di bawah rata-rata industri yaitu 50%, dan di tahun 2020 perusahaan akhirnya berada di posisi yang sehat karena cash ratio mengalami kenaikan. Yang kedua, analisis rasio leverage atau solvabilitas. Debt ratio atau rasio hutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui persen aset perusahaan yang dibelanjai dengan hutang. Perhitungan debt ratio tahun 2018 sampai 2020 yaitu tahun 2018 total hutangnya Rp7.382.445, total aktivanya Rp28.856.967 dan debt ratio-nya 27,49%. Pada tahun 2019, total hutangnya Rp7.995.597, total aktivanya Rp29.974.124 dan debt ratio-nya 29,64%. Pada tahun 2020, total hutangnya Rp8.533.437, total aktivanya Rp20.781.231 dan debt ratio-nya 30,72%.
Dari data di atas, dapat diketahui bahwa rasio hutang dari tahun ke tahun telah berfluktuasi. Depresio pada tahun 2018 sebesar 27,49%, naik sebesar 2,15%. Pada tahun 2019, perusahaan memiliki depresio sebesar 29,64%. Pada tahun 2020, depresio perusahaan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,8%, di mana depresio pada tahun 2020 adalah sebesar 30,72%. Jika dibandingkan dengan rasio rata-rata industri, kondisi perusahaan tergolong tidak sehat, karena depresio berada di bawah rasio rata-rata industri sebesar 35%. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya, Mei. Adalah total debt to equity ratio atau rasio total hutang terhadap modal sendiri atau ekuitas. Berikut adalah perhitungan total debt to equity ratio tahun 2018 sampai 2020. Tahun 2018 dengan total hutang sebesar Rp7.382.445 dengan modal sendiri sebesar Rp19.474.522 dengan total debt to equity ratio sebesar 37,91%. Pada tahun 2019 dengan total hutang Rp7.995.597 dengan modal sendiri sebesar Rp18.978.527 dengan total debt to equity ratio sebesar 42,13%. Pada tahun 2020 dengan total hutang Rp8.533.437, modal sendiri sebesar Rp19.247.794 dengan total debt to equity ratio sebesar 44,33%. Berdasarkan data di atas, dapat kita ketahui bahwa total debt to equity ratio PT Astra Lestari terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, total debt to equity ratio adalah sebesar 37,91%, mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 4,22%, di mana total debt to equity ratio pada tahun 2019 adalah sebesar 42,13%. Pada tahun 2020, total debt to equity ratio adalah sebesar 44,33%, juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 2,2%. Jika dibandingkan dengan rasio rata-rata industri, kondisi perusahaan tergolong tidak sehat, karena total debt to equity rasio perusahaan berada di bawah rasio rata-rata industri sebesar 80%. Ketiga, analisis rasio profitabilitas. Pertama, A. Gross profit margin atau rasio margin laba kotor. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba kotor dengan penjualan bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Berikut adalah perhitungan gross profit margin tahun 2018 sampai 2020. Tahun 2018 dengan laba kotor sebesar Rp3.539.506 dengan penjualan Rp19.084.387 dengan total gross profit margin sebesar 18,55%. Pada tahun 2019, laba kotor sebesar Rp2.144.506, penjualan sebesar Rp17.452.736, gross profit margin sebesar 12,29%. Pada tahun 2020, dengan laba kotor sebesar Rp2.962.891 dengan penjualan sebesar Rp18.807.043 dengan gross profit margin sebesar 15,75%. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fani Novitasari. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa gross profit margin PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2018 adalah sebesar 18,55%. Pada tahun 2019, proses profit margin perusahaan adalah sebesar 12,29%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 6,25%. Gross profit margin pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 3,46% menjadi 15,75%. Jika dibandingkan dengan rasio rata-rata industri, kondisi perusahaan tergolong kurang sehat karena gross profit margin perusahaan kurang dari 30%. B. Net profit margin, margin laba bersih. Margin ini merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Rasio ini digunakan untuk menghitung
berapa persen keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu dari setiap rupiah penjualan. Perhitungan net profit margin tahun 2018 sampai 2020. Tahun 2018, laba bersih pertama sebesar Rp1.332.426. Penjualan kedua Rp19.084.387. Net profit margin sebesar 6,98%. Tahun 2019, laba bersih pertama Rp1.483.646. Penjualan kedua Rp17.452.736. Net profit margin 8,50%. Tahun 2020, laba bersih pertama Rp1.526.526. Penjualan kedua sebesar Rp18.807,43. Net profit margin sebesar 7,98%. Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa laba bersih yang diperoleh PT Astra Argo Lestari Tbk pada tahun 2018 adalah sebesar 6,98% dan mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 1,52%, di mana laba bersih perusahaan pada tahun 2019 adalah sebesar 8,50%. Pada tahun 2020, laba bersih yang diperoleh perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,52%, di mana laba bersih perusahaan pada tahun 2020 adalah sebesar 7,98%. Jika dibandingkan dengan rasio rata-rata industri, kondisi perusahaan tergolong tidak sehat karena net profit margin perusahaan di bawah 20%. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Luciana Putri. Return on investment. Rasio ini mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak. Perhitungan return on investment tahun 2018 sampai tahun 2020. Tahun 2018, laba bersih memperoleh Rp1.332.426 dengan total aktiva Rp26.856.967 dan return on investment-nya yaitu 4,96%. Tahun 2019, laba bersihnya memperoleh Rp1.483.646 dan total aktivanya Rp26.974.124 dengan return on investment 5,50%. Pada tahun 2020, memperoleh laba bersih Rp1.500.526 dengan total aktiva Rp27.781.231 dengan return on investment-nya 5,40%. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa return on investment PT Astra Argo Lestari Tbk pada tahun 2018 sebesar 4,96% dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 0,54%, di mana return on investment perusahaan pada tahun 2019 adalah sebesar 5,50%. Pada tahun 2020, return on investment perusahaan adalah sebesar 5,40%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,10%. Jika dibandingkan dengan rasio rata-rata industri, kondisi perusahaan kurang sehat, karena return on investment perusahaan berada di bawah 30%. Presentasi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Maisaroh. Return on equity digunakan untuk mengukur banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Penghitungan return on equity tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada tahun 2018, laba bersih Rp1.332.426, modal sendiri Rp19.474.522,
return on equity 6,84%. Pada tahun 2019, laba bersih 1.483.664, modal sendiri Rp18.978.527 dan return on equity 7,82%. Pada tahun 2020, laba bersih Rp1.500.526, modal sendiri Rp19.247.794 dan return on equity 7. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa return on equity PT Astra Argo Lestari Tbk pada tahun 2018 adalah sebesar 6,84% dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 0,98%, di mana return on equity perusahaan pada tahun 2019 adalah sebesar 7,82%. Pada tahun 2020, return on equity perusahaan adalah sebesar 7,80%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,02%. Jika dibandingkan dengan rasio rata-rata industri, kondisi perusahaan tergolong tidak sehat, karena return on equity perusahaan berada di bawah rata-rata industri sebesar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan laba bersih dari modal yang dimilikinya. Return on asset digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba perusahaan dengan menggunakan aktiva. Perhitungan return on asset pada tahun 2018 sampai 2020. Tahun 2018, laba sebelum pajak Rp2.207.080, total aktiva Rp2.656.967 dan return asset 8,22%. Tahun 2019, laba sebelum pajak Rp660.860, total aktiva Rp26.974.124 dan return on asset 2,45%. Tahun 2020, laba sebelum pajak Rp1.462.635, total aktiva Rp27.781.231, return on asset 5,26%. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tina Fitri. Di atas dapat diketahui bahwa return on asset PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2018 return on asset perusahaan adalah sebesar 8,22%. Pada tahun 2019 return on asset perusahaan mengalami penurunan sebesar 5,77%, di mana return on asset perusahaan adalah sebesar 2,45%. Pada tahun 2020 return on asset perusahaan adalah sebesar 5,26%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2,81%. Jika dibandingkan dengan rasio rata-rata industri, kondisi perusahaan tergolong tidak sehat, karena return on asset perusahaan berada di bawah rasio rata-rata industri sebesar 30%. Berdasarkan penilaian kinerja PT Astra Agro Lestari Tbk secara keseluruhan menggunakan rasio likuiditas, leverage atau solvabilitas, aktivitas, profitabilitas atau rentabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai tahun 2000, mengalami ketidakstabilan. Kenaikan maupun penurunan ini terjadi karena perusahaan tidak mampu mempertahankan kestabilan kinerja. Hasil akhir dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu rasio likuiditas. Berikut tabelnya. Rasio PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2018 kurang baik karena current ratio berada di bawah rasio rata-rata industri.
Dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 current ratio mulai membaik karena current ratio perusahaan berada di atas rasio rata-rata industri. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan telah efektif dalam mengelola aktiva lancarnya. Cash ratio PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2018 sampai 2019 dapat dikatakan kurang baik karena cash ratio perusahaan berada di bawah rasio rata-rata industri. Tetapi pada tahun 2020 cash ratio dari perusahaan mulai membaik karena berada di atas rata-rata industri sehingga perusahaan juga sudah bisa menunjukkan tren yang baik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Agil Auria. Selanjutnya, B. Rasio leverage atau solvabilitas. Di rasio debt ratio pada tahun 2018 ada 27,49%. Di tahun 2019 ada 29,64%. Dan di tahun 2020 ada 30,72%, sedangkan pada standar industri ada 35%. Selanjutnya, debt equity ratio pada tahun 2018 ada 37,91%. Di tahun 2019 ada 42,13%. Dan tahun 2020 ada 44,33%. Sedangkan di standar industri ada 80%. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa rasio hutang terhadap aktiva yang dimiliki PT Astra Agro Lestari Tbk dari tahun 2018 sampai 2020 terlihat kurang baik, karena dalam 3 tahun terakhir, debt rasio perusahaan selalu mengalami kenaikan, karena debt rasio yang dimiliki perusahaan berada di bawah rasio rata-rata industri. Hal ini terjadi karena pembiayaan perusahaan untuk memperoleh aktiva yang ada lebih banyak menggunakan pembiayaan dari hutang. Rasio hutang terhadap modal yang dimiliki PT Astra Agro Lestari dari tahun 2018 sampai 2020 terlihat kurang baik, karena 3 tahun terakhir debt equity rasio selalu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam menggunakan pembiayaan yang berasal dari hutang setiap tahun semakin meningkat. Selanjutnya, C. Rasio profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin 2018 18,55%, 2019 12,29%, 2020 15,75%, dan standar industri 30%. Yang kedua, net profit margin 2018 6,98%, 2019 8,50%, 2020 7,98%, dan standar industri 20%. Yang ketiga, return on investment 2018 4,96%, 2019 5,50%, 2020 5,40%, dan standar industri 30%. Yang keempat, return on equity 2018 6,84%, 2019 7,82%, 2020 7,80%, dan standar industri 40%. Dan yang terakhir ada return on assets 2018 ada 8,22%, 2019 2,45%, 2020 5,24%, dan standar industri 30%. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yuri. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa rasio laba kotor PT Astra Agro Lestari 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai 2020, tergolong kurang baik, karena rasio laba kotor perusahaan masih berada di bawah rasio rata-rata industri sebesar 30%. Yang kedua ada margin laba bersih PT Astra Agro Lestari, tergolong kurang baik karena tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sangat kurang baik, sehingga margin laba bersih perusahaan berada di bawah rasio rata-rata industri sebesar 20%. Return on investment PT Astra Agro Lestari 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2020, tergolong kurang baik
karena return on investment perusahaan pada tahun tersebut masih berada di bawah rasio rata-rata industri sebesar 30%. Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan kurang efektif dalam menghasilkan laba bersih dari aset atau total aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang kedua ada return on equity yang dimiliki oleh PT Astra Argo Lestari tahun 2018 sampai tahun 2020 tergolong kurang baik karena return on equity perusahaan berada di bawah rasio rata-rata industri sebesar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba bersih kurang efektif. Dan yang ketiga ada return on asset yang dimiliki oleh PT Astra Argo Lestari tahun 2018 sampai tahun 2020 tergolong kurang baik. Karena return on asset perusahaan berada di bawah rasio rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva kurang efektif untuk menghasilkan laba bersih. Berdasarkan analisis rasio pada laporan keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2018 sampai dengan 2020, maka dapat disimpulkan yang pertama, tingkat likuiditas PT Astra Agro Lestari Tbk tahun 2018 sampai 2020 terlihat sangat baik dan sangat efisien. Berdasarkan perhitungan current ratio dan cash ratio, tingkat likuiditas PT Astra Agro Lestari Tbk menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan sudah berada di atas rata-rata industri, yaitu sebesar 200%. Yang kedua, tingkat leverage atau solvabilitas PT Astra Agro Lestari Tbk tahun 2018 sampai dengan 2020 terlihat kurang baik, karena leverage atau solvabilitas perusahaan berada di bawah rasio rata-rata industri. Hal ini menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki perusahaan sangat bergantung pada hutang yang dimiliki pada perusahaan. Yang ketiga, tingkat profitabilitas PT Astra Agro Lestari Tbk dari tahun 2018 sampai dengan 2020 tidak menentu dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari tingkat profitabilitas secara keseluruhan kurang efektif, karena GPM, ROI, NPM, ROE, dan ROA masih berada di bawah rasio rata-rata industri. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kalimat atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.